Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana Bapak Ibu, sudah siap mengikuti pembelajaran hari ini? Siap. Ya, baik. Sebelum pembelajaran dimulai, Bapak Ibu, demi kelancaran, Bapak Ibu untuk berdoa menurut keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik Bapak Ibu, sebelum pembelajaran izin saya perkenalkan diri saya dulu ya Bapak Ibu. Di mana nama saya Bu Kasriatun ya, panggilannya Bu Asri Bapak Ibu. Saya merupakan Widya Iswara ahli pertama dari UPT Balai Diklat KKP Pati. Di situ ada nomor kontak saya yang bisa dihubungi Bapak Ibu. Dan untuk perkenalan lebih lanjut, Bapak Ibu bisa scan barcode yang ada di layar Bapak Ibu. Baik, karena saya sudah perkenalan, sekarang gantian Bapak Ibu yang mengenalkan untuk kita semua. Kira-kira di sini siapa yang mau mengenalkan diri? Silakan. Silakan Bu. Nanti terkait nama, asal instansi dan pengalamannya ya Bu. Perkenalkan, saya Vicky. Saya dari Balai Penyuluh KP Kecamatan Negari Jaksa. Setiap hari saya bekerja sebagai penyuluh, terutama keluarga, ibu dan anak. Iya. Baik, terima kasih Bu Vicky. Kita beri aplaus Bapak Ibu untuk Bu Vicky. Terima kasih atas perkenalannya Bapak Ibu. Baik, di sini untuk inspirasi hari ini Bapak Ibu dari Najwa Shihab Bapak Ibu, bahwa kesuksesan itu bukan tentang menjadi yang terbaik, tetapi tentang menjadi versi terbaik dari diri kita setiap hari Bapak Ibu. Jadi makna dari kalimat ini adalah bahwa kesuksesan adalah suatu proses yang terbaik setiap hari Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar paling unggul Bapak Ibu. Jadi di sini kita sukses itu butuh konsistensi, di mana kita harus terus belajar, harus selalu berpikir yang positif, berpikir yang jernih, dan juga harus konsisten untuk selalu fokus Bapak Ibu. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Ya, amin. Baik, sebelumnya saya akan memberi gambaran apa sih sebetulnya yang akan kita pelajari hari ini ya. Di sini kita belajar mengambil dari mata pelatihan pengenalan jabatan P3K Bapak Ibu, di mana di situ ada 4 materi pokok yang salah satunya adalah tata kerja P3K. Jadi nanti hasil belajarnya diharapkan Bapak Ibu bisa menjelaskan terkait tata kerja P3K. Dan metode pembelajaran hari ini adalah ceramah interaktif. Karena interaktif, jadi keaktifan Bapak Ibu sangat diperlukan ya. Dan juga nanti ada diskusi atau tanya jawab, dan ada praktek penyusunan alur kerja PKP. Dan indikator hasil belajar dari 4 materi pokok ini nanti Bapak Ibu diharapkan bisa menjelaskan langkah-langkah tata kerja sesuai tugas dan fungsi jabatan P3K Bapak Ibu. Karena P3K di tahun 2026 di Kemendikbud Bangga ini adalah sasarannya PKP dan PLKB, jadi terkait tupoksi dari PKP dan PLKB. Dan untuk materi pokok dan submateri pokok di sini adalah terkait materi pokoknya tata kerja P3K, dan kita belajar satu submateri pokok di sini adalah langkah-langkah tata kerja PKP dan PLKB. Di sini saya mau tanya ya Bapak Ibu. Kan Bapak Ibu itu P3K, jadi Bapak Ibu itu sudah lama di instansi ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu itu sudah menjalankan program dan juga sudah melakukan penyuluhan di mana-mana Bapak Ibu. Tapi kenapa ya masyarakat itu kok masih belum berubah? Dan kenapa juga partisipasi masyarakat itu masih rendah? Kira-kira apa sebabnya? Mungkin ada yang bantu jawab? Silakan Bu. Baik, perkenalkan, nama saya Berda. Kalau menurut saya banyak tokoh masyarakat yang memang kurang respon dengan program kita. Iya, banyak tokoh masyarakat yang kurang respon. Itu bisa betul. Tapi di sini yang paling penting adalah koreksi kinerja kita. Apakah selama ini kinerja kita sudah sesuai alur, sudah secara sistematis? Apakah tata kerja kita
apa? Itu yang perlu kita pahami. Dan ini penting sekali untuk kita pahami supaya kita bisa bekerja lebih profesional dan kinerja yang optimal. Jadi hari ini harapannya nanti Bapak Ibu bisa bertambah pengetahuannya dengan bisa menjelaskan terkait tahapan tata kerja PKB, dan juga nanti harapannya Bapak Ibu bisa mengurutkan langkah dari kinerja secara logis, dan yang terakhir nanti Bapak Ibu bisa memberikan solusi kalau ada kasus di lapangan Bapak Ibu. Ini adalah pembelajaran kita, ada 3 tahap di sini ya Bapak Ibu. Dan sekarang Bapak Ibu mau saya sharing terkait Bapak Ibu akan terjun ke lapangan, dan itu adalah kondisi wilayah yang baru. Kira-kira langkah pertama apa yang akan Bapak Ibu lakukan? Mungkin ada yang bisa bantu jawab? Silakan Bu Vicky. Kita langsung KIE saja Kenapa? supaya kita langsung action di masyarakat. Betul, terima kasih Bu Vicky. Ya, kita langsung KIE supaya kita terjun. Sekarang ganti saya tanya lagi, kalau Bu Vicky langsung KIE tanpa ada pendataan, tanpa kita punya data yang valid, kira-kira pesan yang kita sampaikan itu tepat apa enggak? Belum. Gimana Mas Nuri? Kurang tepat ya. Jadi kurang tepat ya. Jadi di sini menandakan bahwa kinerja PKB atau PLKB itu tidak bisa dilaksanakan secara acak, harus berurutan. Bagaimana kinerja yang berurutan itu? Ya. Jadi di situ ada Bapak Ibu, sudah saya kasih kartu-kartu di depan Bapak Ibu. Mohon susun terkait 10 langkah PKB atau PLKB secara berurutan ya Bapak Ibu. Silakan Pak kasih waktu 1 menit. Alhamdulillah ini 10 langkahnya sudah tersusun ya. Kira-kira yang sudah tersusun ini sudah benar apa belum? Mungkin ada yang konfirmasi? Silakan Benda. Terima kasih, saya Enden Bu dari PKB Kecamatan Pulau. Dari hasil ini yang telah kita tempel, ya, langkah-langkahnya saya kira sudah tepat dan benar, ya. Karena dari mulai awal kita sudah ada proses di tahapan awal, kemudian ada tahap pelaksanaan dan tahap lanjutan. Begitu Ibu, terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk Benda Bapak Ibu ya, karena Benda sudah menjawab dengan benar ya. Ini saya kasih reward untuk Benda Bapak Ibu. Tepuk tangan Bapak Ibu. Ya, jadi jawaban Benda itu betul sekali ya Bapak Ibu. Bagaimana ini 10 langkah sudah tereksplor di situ ya Bapak Ibu. Jadi ini adalah 10 langkah, di mana langkah 1 sampai 3 itu terkait tahap awal, langkah 4 sampai 6 itu tahap pelaksanaan, dan untuk selanjutnya adalah langkah 7 sampai 10 itu tahap lanjutan Bapak Ibu. Kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Di mana di tahap awal ini tujuannya adalah untuk membangun dasar yang kuat Bapak Ibu, untuk membangun fondasi kita biar kuat. Jadi di sini sebetulnya kita belum terjun ke lapangan. Kita baru mencari dukungan dari tokoh masyarakat maupun baik formal maupun informal Bapak Ibu. Dan kita juga baru memahami kondisi wilayah dan karakteristik dari masyarakat tersebut Bapak Ibu. Untuk selanjutnya yaitu di tahap pelaksanaan. Di mana di tahap pelaksanaan ini Bapak Ibu kita mulai masuk ke program. Jadi di sini kita menggerakkan dan memberikan pelayanan Bapak Ibu. Jangan lupa untuk masuk ke program ini kita harus melibatkan tokoh-tokoh masyarakat yang ada supaya program yang kita laksanakan biar optimal Bapak Ibu. Dan tahap lanjutan adalah terkait pembinaan dan evaluasi, di mana untuk pembinaan dan evaluasi ini untuk menjaga keberlanjutan dan meningkatkan kualitas program
program kita supaya menjadi wujud nyata di masyarakat nanti. Kira-kira dari tahapan ini, kira-kira Bapak Ibu sudah paham yang saya sampaikan? Sudah. Untuk kesimpulan hari ini, mungkin ada yang mau menyampaikan Bapak Ibu? Silakan. Di sini saya jadi tahu langkah-langkah kita dalam bekerja di lapangan. Menurut saya, inti dari materi ini ada 10 langkah dari kita untuk bekerja di lapangan. Dari 10 langkah itu ada 3 tahapan. Tahap awal, tahap pelaksanaan, dan tahap lanjutan. Dan 3 tahap itu harus berurutan pelaksanaannya. Iya, baik. Terima kasih. Kita beri aplaus untuk Bu Vicky. Baik, betul sekali dari Bu Vicky yang sampaikan ya. Jadi memang alat kerja kita harus sistematis dan saling terhubung dari tahap awal sampai tahap lanjutan Bapak Ibu. Ini menunjukkan kita bisa bekerja secara optimal di masyarakat sehingga kinerja kita bisa bermanfaat dan memberikan dampak yang nyata di masyarakat Bapak Ibu. Sebelumnya saya ada pesan terakhir untuk Bapak Ibu semua ya. Jadi di sini kuncinya, kalau kita tanpa data itu program tidak tepat sasaran Bapak Ibu. Kalau tanpa penggerakan, kalau kita tanpa melibatkan tokoh masyarakat, itu masyarakat akan sulit berubah. Dan kalau tanpa evaluasi, tentunya program itu berhenti di jalan, program tidak berkembang. Dan kuncinya semua itu adalah sistematis, kolaborasi, dan berkelanjutan. Sepakat Bapak Ibu? Sepakat. Baik, karena Bapak Ibu sudah memahami, di sini akan saya share untuk link Google Form ya Bapak Ibu. Mohon dilihat di HP-nya Bapak Ibu untuk menjawab studi kasus tersebut ada 5 soal yang akan saya sampaikan di situ. Bapak Ibu mohon dijawab. Saya kasih waktu 1 menit ya Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak Ibu sudah menjawab? Sudah selesai ya? Iya, ternyata jawabannya betul semua Bapak Ibu. Kita beri aplaus Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya dan keaktifannya. Semoga ilmunya sangat bermanfaat. Untuk pantun, izin saya memberikan pantun penutup ya Bapak Ibu. Pergi ke sawah menanam padi. Tak lupa disiram setiap hari. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Semoga ilmu bermanfaat dan membawa arti.